Berbeda dengan penjahat lain di zona merah, dia adalah orang gila yang melakukan kejahatan hanya untuk kesenangan pribadi, membuatnya sangat berbahaya dan sebaiknya dihindari. Namun, Shinwoo sudah mencapai batas kesabarannya. Dia menanggapi dengan mengatakan bahwa tak peduli seberapa kriminal guild itu, organisasi sebesar itu tak seharusnya menoleransi orang gila seperti dia. Shinwoo menambahkan bahwa nama Palang Hitam sudah rusak hingga sekedar menyebutnya kini menjadi sumber ejekan. Kata-kata ini memprovokasi Jang Seongyong yang memutuskan menargetkan Shinwoo langsung. Dia mendekati Shinwoo perlahan tanpa berkata apa-apa. Shinwoo mengamati reaksi Jang Seongyong dengan hati-hati, tahu bahwa gerakannya tak bisa diprediksi. Akhirnya Jang Seongyong berbicara dengan suara tenang namun dingin, menyatakan bahwa siapapun yang menghina dia atau Palang Hitam akan menemui nasib yang sama, kematian mengerikan. Dia menambahkan bahwa nasib itu menanti anak naif seperti Shinwoo yang akan dieksekusi segera. Shinwoo menyadari pertarungan akan segera dimulai. Jang Seongyong meluncurkan serangan pertamanya. Meski Shinwoo mengantisipasinya, dia tetap menerima pukulan kuat karena kecepatan ekstrem Jang Seongyong yang hampir tak terlihat. Shinwoo menganggap ini wajar, sebab kemampuan Jang Seongyong adalah bakat unik di tingkat berbeda, berasal dari kekuatan vampirnya yang membuatnya luar biasa, bahkan di antara individu awaken. Seiring waktu, Shinwoo secara bertahap beradaptasi dengan serangan Jang Seongyong, mampu sedikit menghindar dan mengikuti kecepatannya. Tapi Jang Seongyong tak hanya bergantung pada serangan itu. Dia juga melepaskan serangan tajam seperti pisau yang nyaris tak bisa dihindari Shinwoo. Shinwoo merasa seolah dia tak melawan manusia, melainkan binatang buas dari kedalaman hutan hujan. Untuk melawan, dia menggunakan teknik peningkatan tubuh, memperkuat ototnya, lalu melancarkan pukulan dahsyat pada Jang Seongyong. Namun, Jang Seongyong dengan cekatan menghindarinya. Meski Shinwoo mencoba memberikan serangan cepat dan kuat, Jang Seongyong mengelak dari semuanya dengan keterampilan yang jauh melampaui manusia biasa, berkat kemampuan tempur vampirnya. Tapi akhirnya, saat Jang Seongyong gagal menghindari satu serangan sepenuhnya, Shinwoo merebut kesempatan untuk mencengkeram pakaiannya, mencegahnya kabur lebih jauh. Shinwoo menyatakan bahwa matanya sudah sepenuhnya beradaptasi dengan gerakan Jang Seongyong. Dia mulai menyalurkan energi magis ke lengannya, dan akhirnya mengirimkan pukulan kuat pertama langsung ke Jang Seongyong. Namun, Jang Seongyong yang kini tampak seperti monster sejati, meminimalkan kerusakan dengan menghentikan serangan itu menggunakan gigi tajamnya. Shinwoo terkejut dengan perubahan tak terduga ini. Jang Seongyong memanfaatkan situasi, menggigit Shinwoo, dan melemparkannya dengan keras. Shinwoo tak punya cukup waktu untuk menyeimbangkan diri dan jatuh ke tanah sambil batuk kesakitan. Dia menyadari perbedaan kekuatan yang sangat besar antara dirinya dan Jang Seongyong, terutama karena Jang Seongyong adalah individu awaken peringkat A+, sementara Shinwoo masih punya jalan panjang untuk mengembalikan kekuatan lamanya. Jang Seongyong mendekati Shinwoo yang masih tergeletak di tanah, mencengkeram kerahnya dengan senyum sinis. Jang Seongyong berkata bahwa dia menemukan Shinwoo sangat spesial dan akan menjadi makanan lezat segera. Jang Seongyong menancapkan taring tajamnya ke leher Shinwoo dan mulai meminum darahnya. Rasa kenikmatan luar biasa membuncah dalam diri Jang Seongyong saat dia menikmati cita rasa darah itu. Tak mampu menahan diri. Namun, tiba-tiba rasanya berubah drastis. Jang Seongyong merasakan sesuatu yang aneh, sesuatu yang tak bisa dia pahami. Ini seharusnya hanya darah manusia biasa. Saat itu, Shinwoo menggunakan teknik peningkatannya, memperkuat lengan kanannya untuk menjepit Jang Seongyong di tempatnya. Tindakan ini justru membuat taring Jang Seongyong semakin dalam menusuk lehernya. Ternyata Shinwoo telah mengubah komposisi darahnya, menambahkan zat beracun.
Jang Seongyong mulai merasakan bahaya ketika racun itu mendekat, berjuang untuk melawan efeknya. Tapi Shin Woo memeluknya erat, berteriak dengan pembangkangan sengit setiap kali Jang Seongyong mencoba menjatuhkannya lebih dulu. Pada akhirnya, seperti yang diharapkan, Jang Seongyong lah yang roboh. Dia tak percaya bahwa seorang remaja belaka berhasil mengalahkannya. Shin Woo menemukan gelang rahis, sebuah item peringkat yang meningkatkan pemulihan kondisi fisik dan kelelahan mental. Dia merasa puas telah mendapatkan barang menarik seperti itu. Tiba-tiba, beberapa sekutu Jang Seongyong tiba di lokasi dan menemukan tubuh Jang Seongyong tergeletak tak bernyawa di tanah. Shin Woo menyadari bahwa bala bantuan telah datang. Dia memutuskan untuk menguji bola ajaib, mulai menyalurkan energi ke dalamnya, dan bersiap melepaskannya ke arah mereka. Ketika sekutu Jang Seongyong menyadari Shin Woo adalah penyebab keadaan itu, mereka bersumpah untuk membunuhnya, berjanji tak akan membiarkannya meninggalkan daerah itu hidup-hidup. Mereka mulai menggunakan teknik vampir, seperti peluru darah dan transformasi mengerikan. Salah satu dari mereka melihat Shin Woo bersiap melempar benda aneh, tapi tetap yakin bahwa peluru darah mereka lebih cepat. Saat itu, salah satu sekutu berubah menjadi bentuk vampir liar dan menerjang Shin Woo, mencoba melancarkan serangan pemotongan tajam. Namun, Shin Woo berhasil menghindar di detik terakhir. Setelah bola ajaib terisi penuh, Shin Woo melemparkannya dengan kuat ke arah mereka. Bola itu bertabrakan dengan peluru darah. Kedua serangan itu sama-sama kuat dan cepat, tapi bola ajaib mengungguli peluru darah dan langsung menghantam para penjahat, menyebabkan cedera signifikan. Setelah mereka jatuh, bola itu kembali ke tangan Shin Woo. Dia tersenyum, berkata bahwa itu sangat cocok dengan ekspresi kepuasannya usai menyelesaikan pertempuran. Shin Woo lalu meninggalkan daerah itu. Tak lama setelahnya, salah satu penjahat paling berbahaya di guild tiba, bertanya apakah pemburu bernama Kang Shin Woo bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada Jang Seongyong. Jong Man Chun, anggota guild peringkat keempat dan pemburu S-Rank, menjawab bahwa Shin Woo hanya beruntung. Dia menuntut kesempatan untuk membunuhnya secara pribadi tanpa meninggalkan jejak. Lee Chang-woo, orang kedua yang memimpin palang hitam dan pemburu peringkat S+, menyuruhnya tetap tenang. Dia mengingatkan bahwa meski perbedaan pangkat jelas, keberuntungan sering memainkan peran besar dalam pertempuran seperti ini. Jong Man Chun tampak frustrasi karena sangat ingin melenyapkan Shin Woo. Lee Chang-woo menutup matanya, merenung dalam-dalam, lalu menyarankan bahwa Shin Woo mungkin memegang penawar untuk menyelamatkan Jang Seongyong. Mereka seharusnya tak terburu-buru membunuhnya. Cho Cheon-ho, pemimpin palang hitam dan pemburu SS Rank, mengusulkan agar mereka menaklukkan Shin Woo terlebih dahulu dan mendapatkan penawar racun sebelum berhadapan dengannya. Sementara itu, Shin Woo kembali pulang. Berkat kemampuan pemulihan sihirnya yang ditingkatkan oleh organ-organnya yang dimodifikasi, energi magisnya terisi penuh saat tiba di rumah. Setelah mengevaluasi kinerjanya, dia mulai merencanakan langkah selanjutnya dengan gembira. Shin Woo menghubungi Guild Yanghwa, menantikan apa yang akan terjadi pada presentasi mendatang di markas besar guild itu. Bisikan memenuhi kerumunan yang berdiri. Para peserta berspekulasi bahwa Shin Woo telah mengatur seluruh acara ini. Rumor menyebar bahwa dia telah menyembuhkan Jin Bomi, meski hanya pemburu level menengah. Banyak yang menganggapnya terlalu sombong karena mengumpulkan semua orang dan membuat keributan tentang sesuatu yang tak diketahui. Di antara kerumunan, Yoon Tae-ho memperhatikan bahwa acara ini seharusnya berakhir dengan hanya membayar hadiah kepada Shin Woo. Seo merespons dengan nada ringan, bertanya apakah Yoon Tae-ho cemburu pada Shin Woo, meski dia sendiri meragukan pentingnya peristiwa mendadak ini. Bahkan para eksekutif guild tertarik, menunjukkan bahwa jika ini hanya pamer kosong, itu bisa berdampak negatif pada posisi Shin Woo,
di komunitas pemburu Awaken. Lalu Seo menambahkan bahwa Shinwoo pasti menyadari hal ini dan lebih baik mendengar ceritanya langsung darinya. Jinbomi melangkah ke panggung bertanya pada Shinwoo tentang sifat presentasi yang ingin dia sampaikan. Shinwoo menjelaskan bahwa dia mengumpulkan mereka untuk secara resmi memperkenalkan item baru ke guild, sesuatu yang belum pernah ada di komunitas Awaken sebelumnya. Dia mengungkapkan sebuah botol berisi cairan, mengumumkan itu sebagai penemuannya, yang dinamakan ramuan Mona. Penonton tercengang, mempertanyakan pentingnya apa, yang mereka anggap sebagai botol air biasa. Jinbomi memperhatikan reaksi mereka dan mengungkapkan keterkejutannya sendiri. Dia mencatat bahwa meski ramuan itu tampak sederhana, Guild Yanghwa sudah memiliki ramuan terbaik yang mampu memulihkan hampir 50% energi magis sekaligus dengan jalur produksi skala besar. Shinwoo menyela, menjelaskan bahwa mereka salah paham. Dia menekankan bahwa ramuannya mengembalikan 100% energi magis. Seo dan para hadirin terpana kagum dengan pernyataan Shinwoo. Jinbomi menolak, mengatakan bahwa itu secara ilmiah tak mungkin. Konsensus ilmiah menyepakati bahwa tubuh manusia tak bisa menyerap zat kimia atau alami apapun dengan efisiensi 100%. Shinwoo dengan percaya diri menjawab bahwa ramuan itu dibuat menggunakan kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Dia menawarkan Jinbomi untuk mengujinya sendiri jika tak percaya. Jinbomi menatapnya hati-hati, belum sepenuhnya yakin, tapi setuju untuk tes itu. Mereka pindah ke ruang pelatihan. Jinbomi mulai menghabiskan energi sihirnya dengan menjalankan mantra sulit yang cepat menguras sebagian besar tenaganya. Dia menggunakan berbagai teknik sihir yang semakin menuntut, tak lagi perlu menghemat energi. Jinbomi melancarkan teknik bencana api. Saat konsumsi energinya meningkat, dia tampak sangat gembira dengan pengalaman itu. Shinwoo berkomentar bahwa mantra Jinbomi benar-benar mengesankan. Seo menjelaskan bahwa mantra selalu dipengaruhi oleh jiwa pengguna, dan Jinbomi memiliki kepribadian ceria serta lincah. Akhirnya, setelah beberapa saat, energi magis Jinbomi benar-benar terkuras. Dia mengumumkan bahwa dia siap menguji ramuan Shinwoo. Shinwoo menyerahkan botol itu dan Jinbomi meminumnya. Anggota guild menonton dengan antisipasi. Jinbomi berdiri diam, bergumam dalam kebingungan karena tak mengerti apa yang terjadi. Lalu, dengan gembira, dia menyatakan bahwa dia merasa sepenuhnya segar tanpa jejak kelelahan. Ramuan itu memang mengembalikan 100% energi magisnya. Pengukuran energi mengkonfirmasi temuan Jinbomi. Seo masih heran menunjukkan bahwa penyebab utama kematian pemburu Awaken di penjara bawah tanah adalah kehabisan energi sihir. Yun Taiho berkomentar bahwa jika ini bisa dicegah sepenuhnya, ramuan itu benar-benar bisa menyelamatkan nyawa. Shinwoo dengan percaya diri mengumumkan bahwa ramuan itu dinamakan eliksir. Seo, bahagia dan bangga, menekankan bahwa ini adalah pencapaian yang dibutuhkan guild mereka untuk memaksimalkan potensinya. Saat itu, pemimpin guild masuk, mengumumkan bahwa dia telah menyaksikan presentasi dari balik tirai. Dia tak punya pilihan selain mengakui kehebatan penemuan ini dan memuji Shinwoo. Dia bertanya berapa lama Shinwoo telah merencanakan untuk menciptakan sesuatu yang unik dan luar biasa seperti itu. Botol eliksir segera diedarkan, dan kontrak ditandatangani untuk memasok 50% produksi bulanan secara eksklusif. Ini menghasilkan 2 miliar bagi Shinwoo dari apa yang tampak seperti botol air mineral sederhana yang diresapi sedikit kekuatan magisnya. Perlahan, nama Kang Shinwoo mulai menyebar di seluruh komunitas pemburu Awaken, tak hanya di daerahnya, tapi juga pada skala yang lebih luas. Suatu hari, Shinwoo awaken dengan perasaan luar biasa energik. Dia menyadari telah tidur berjam-jam, yang terasa aneh bagi seseorang yang masih dalam masa prima. Bangun mendekati tengah hari, dia melirik ke samping dan menemukan beberapa pesan masuk. Salah satunya dari Seo memberitahu bahwa penggerebekan telah dijadwalkan
untuk Dungeon K104 pukul 20.30 dengan titik pertemuan di stasiun Guro. Gil telah mengatur pembawa peralatan, jadi tak ada yang perlu membawa tambahan. Shinwoo berhenti sejenak, menyadari ingatannya masih tajam. Dungeon K104 adalah lokasi tempat bunga Ascension tumbuh, dan juga tempat dia bisa mendapatkan bahan untuk ramuan stimulus. Ramuan itu muncul beberapa tahun kemudian di kehidupan sebelumnya. Revolusioner karena meningkatkan kekuatan alih-alih hanya memulihkannya. Menggunakan ramuan seperti itu selama penggerebekan, memberikan poin pengalaman ekstra dan rampasan berharga bagi pemburu. Bunga Ascension sendiri berfungsi untuk meningkatkan kemampuan mental, mempercepat komputasi kekuatan, dan menyoroti detail halus. Bunga ini tumbuh secara acak akibat paparan energi dimensi monster. Beberapa bahkan bisa memberikan keterampilan khusus, tapi ada juga yang beracun dan tak berguna. Siapapun yang menemukannya, sebaiknya tak langsung mengonsumsinya. Kesalahan yang pernah sering dilakukan Shinwoo di kehidupan sebelumnya. Nicholas, pemimpin tim saat itu, kerap menjadikannya subjek tes. Lalu tertawa polos sambil berkata, "Hati-hati, jangan sampai mati." Mengambil pelajaran dari pengalaman, Shinwoo tahu bahwa Dungeon K104 adalah penjara bawah tanah, peringkat A+. Mendapatkan bunga itu membutuhkan mengalahkan bos utama untuk pertama kalinya. Bos itu adalah monster SS rank, jauh lebih kuat dari monster biasa. Meski anggota guild yang Awaken terampil, Shinwoo tahu serangan ini tak akan mudah. Bahkan Seo, anggota guild terkuat di peringkat S+, bisa kehilangan nyawa jika nekat menghadapi bos secara langsung. Mencari informasi online tentang bos Dungeon K104, Shinwoo tak menemukan apapun yang berguna seperti yang diharapkan. Dia teringat di kehidupan sebelumnya saat berusia 54 tahun. Dia telah memperoleh kebijaksanaan lebih dalam seiring usia. Dia mulai memprioritaskan hal-hal selain kekuatan dan uang. Dalam rasa ingin tahunya untuk mengalahkan bos itu, Shinwoo mengingat Nicholas, pemimpin tim rute 9 di kehidupan sebelumnya, yang telah mempersiapkan diri dengan serius untuk kiamat. Shinwoo bertanya-tanya, apakah Nicholas juga kembali hidup seperti dirinya. Dia mencari nama Nicholas Haen, tapi menemukan terlalu banyak orang dengan nama sama. Frustrasi dan bosan, dia berharap Nicholas ada di sini untuk mengambil beban ini. Namun, dia segera tersadar, menyadari bahwa baru seminggu berlalu sejak kehidupan barunya dimulai. Masih ada 32 tahun sebelum bencana. Dia menetapkan prioritasnya, mengakui bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah menghasilkan uang. Shinwoo teringat bahwa di kehidupan sebelumnya, Nicholas memaksanya bergabung dengan tim rute 9 di bawah kontrak konyol, seolah tak memberinya pilihan. Kali ini, Shinwoo memutuskan mengubah situasi itu untuk keuntungannya. Berencana membuat Nicholas bekerja di bawahnya. Dia berpikir untuk menginvestasikan uangnya di real estate, lalu menuju daerah dekat stasiun Gigi. Daerah itu hancur total, menyerupai ladang kehancuran. Shinwoo tahu penyebabnya. Kabut mematikan yang menyebar pasca bencana. Mengubah lokasi itu menjadi zona kematian instan. Meski kehancuran meluas, Shinwoo memperhatikan beberapa bangunan masih bisa digunakan. Saat memeriksa area itu, dia menyadari sesuatu yang aneh. Dua pria menyerang seseorang dengan kasar. Tampak seperti sedang menggertaknya. Korban menangis dan berteriak, mengatakan dia sudah memberikan semua yang diminta. Salah satu penjahat menjawab dengan nada mengejek bahwa itu belum selesai, dan di tempat kematian seperti ini, semua bisa dianggap kecelakaan akibat kabut, mustahil dilaporkan ke Asosiasi Pemburu Korea. Sebelum kedua pria itu menyelesaikan ancaman mereka terkejut saat seseorang menangkap kepala mereka. Itu Shinwoo, yang membanting kepala mereka bersama-sama dengan keras.
Para pria menjerit kesakitan, tak memahami apa yang terjadi. Berdiri tegak, Shinwu bertanya dengan sinis apakah mereka saksi mata kejahatan itu. Kedua pria marah, bersiap menyerang sambil berteriak. Tapi Shinwu lebih cepat, dengan mudah menghindari pukulan mereka. Tercengang oleh kemampuannya memblokir serangan, mereka cepat ditangkap oleh Shinwu, yang dengan paksa membanting mereka ke tanah. Saat bertarung, Shinwu menyadari sesuatu tak biasa. Kabut mematikan mulai menebal di sekitar mereka, lebih cepat dari yang diperkirakan. Shinwu memanggil pria yang tergeletak di tanah, memerintahkannya mendekat dan berpegangan erat. Pria itu mematuhi dengan gugup dan cemas, putus asa menyelamatkan nyawanya dengan cara apapun. Shinwu mengangkat pria itu, menyalurkan energi ke kakinya, dan berlari dengan kecepatan penuh untuk melarikan diri dari kabut. Selama pelarian, Shinwu menyadari sesuatu aneh. Luka di kaki pria itu tampak disebabkan oleh racun yang melumpuhkan. Pria itu mengkonfirmasi, menjelaskan bahwa dia diracuni oleh seseorang yang mengaku awaken. Saat berbicara, Shinwu tiba-tiba menyadari dia mengenal pria ini. Itu Choi Ji-hook, mantan rekannya dari kehidupan sebelumnya, yang kemudian dikenal sebagai Bapak Choi. Tak seperti kebanyakan di komunitas Awaken, Choi baik hati dan rendah hati. Selama bencana apokaliptik tahun 2030, Bapak Choi bertarung bersama Shinwu di daerah yang sama, berusaha menyelamatkan sebanyak mungkin warga sipil. Saat itu, Choi bersikeras agar Shinwu meninggalkan daerah itu, berjanji akan menahan Magos selama mungkin. Choi berteriak pada Shinwu untuk membawa anak di sana dan melarikan diri segera. Shinwu mematuhi dan mulai kabur, tapi Magos mencoba menyerang mereka. Shinwu berhasil menghindari serangan dan melarikan diri. Tapi dia terkejut dengan apa yang dikatakan Bapak Choi selanjutnya. Choi berusaha menghentikannya, berteriak keras untuk mencegahnya pergi. Tapi Choi bersikeras, mengatakan bahwa dia anggota gereja dan tak ingin Shinwu menyaksikan orang baik mati di depan matanya. Shinwu sempat membeku ragu hingga Bapak Choi mendorongnya sambil memerintahkannya pergi. Bapak Choi lalu berbalik menghadapi Magos, yang teralihkan olehnya alih-alih mengejar Shinwu dan anak itu. Choi menoleh ke Shinwu, berteriak agar dia tetap hidup selama mungkin. Saat Magos menghadapinya langsung, tatapannya membara amarah. Shinwu terharu mengingat kenangan tentang Bapak Choi dan reuni mereka di kehidupan ini. Choi melihat air mata di mata Shinwu dan bertanya apakah racun itu juga memengaruhinya. Shinwu menjawab bahwa apa yang dilakukannya hanyalah membalas budi. Dia menambahkan bahwa dia tak akan pernah ragu menyelamatkan orang yang dicintainya, atau mereka yang memiliki kemampuan khusus dari kematian yang pasti. Shinwu teringat nasihat Nicholas Hein yang sering diulanginya, tentang titik balik. Ide mengubah masa depan yang tak terelakkan melalui tindakan yang belum terjadi di garis waktu sebelumnya. Semakin banyak poin perubahan tercipta, semakin jauh masa depan akan menyimpang dari sejarah yang diketahuinya. Meski begitu, Shinwu menyadari dia tak seperti Nicholas. Dia tak bisa tetap rasional saat dihadapkan pada emosinya. Setelah lolos dari kabut maut, Choi bertanya bagaimana dia bisa membalas Shinwu atas penyelamatan nyawanya. Shinwu menjawab bahwa itu tak perlu dikhawatirkan sama sekali. Saat matahari terbenam, mereka duduk bersama di kereta. Choi terus memikirkan Shinwu yang ditemuinya hari itu, mengungkapkan kebahagiaannya bertemu seseorang sebaik dia, lalu mengajaknya minum bersama. Tim sudah berkumpul, penuh antisipasi. Grup itu terdiri dari Jung Hoon, Jin Bomi yang memiliki pangkat sama, Yun Yun Tae-ho, pemburu S-Rank, Seo, pemburu SS Rank, dan Kang Shinwu sendiri, yang juga awaken dengan pangkat ini. Jin Bomi dengan gembira memberitahu Shinwu
bahwa ini adalah misi resmi pertamanya sebagai kontraktor Guild Yanghua. Dia menambahkan bahwa meski pangkat dungeon ini mungkin tinggi baginya, Shinwu tak perlu jadi penyerang utama, melainkan fokus pada koordinasi tim. Shinwu dengan senang hati setuju. Jinbomi lalu berbicara kepada pembawa peralatan, meminta mereka tetap di belakang untuk sementara. Namun, Shinwu menolak, mengatakan tak perlu pembawa peralatan. Jinbomi menjelaskan bahwa meninggalkan rampasan dungeon bukan hal sepele, karena keterlambatan masuk bisa mengurangi nilai barang. Shinwu meyakinkannya dengan penuh percaya diri bahwa tak ada yang perlu dikhawatirkan. Tiba-tiba sesuatu terjadi yang membuat semua orang tercengang. Shinwu mengeluarkan bola ajaib dari So Jong-hyun beruang pribadinya, menjelaskan bahwa ruang ini bisa menyimpan segala barang yang diperlukan. Jinbomi menjawab dengan kagum, mengatakan dia pernah mendengar tentang So Jong-hyun beruang, tapi tak pernah membayangkan. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, Seo sama terkejutnya berkata bahwa kemampuan seperti itu pasti berasal dari artefak sangat langka. Choi bertanya pada Shinwu bagaimana dia terus mengungkap kemampuan unik seperti ini, bercanda bahwa pembawa peralatan beruntung jika mendapat hari gajian tanpa kerja. Meski dungeon itu sangat berbahaya, para pembawa senang tak harus bekerja hari itu dan mulai memuji Shinwu dengan antusias. Saat tim memasuki dungeon yang menakutkan untuk penggerebekan, monster muncul, termasuk binatang lapis baja gelap yang diklasifikasikan sebagai peringkat A+. Seo meneriakkan peringatan tentang masuknya monster secara tiba-tiba dan memerintahkan Shinwu tetap di belakang sementara tim bersiap bertarung. Yung-hun memulai serangan, tapi Shinwu yang sudah sangat mengenal dungeon K104 paham betul tata letak dan medannya. Dia tahu kunci sukses terletak pada koordinasi tim. Seo memimpin formasi, melancarkan serangan balik terhadap monster dengan kerja sama tim yang tepat. Setiap anggota menggunakan teknik unik mereka. Yun Tai-ho melepaskan serangan berbasis es, sementara Jinbomi menerapkan teknik api peledak yang memusnahkan banyak monster. Bahkan Shinwu terkesan dengan taktik pertempuran mereka. Seo menginstruksikan Shinwu untuk menahan diri dan fokus mengamati untuk saat ini. Jinbomi menambahkan bahwa binatang lapis baja punya pertahanan sangat tinggi, sehingga koordinasi tim adalah pilihan terbaik. Shinwu menganggap situasi ini agak lucu, merasa mereka mencoba melindunginya dari bahaya. Bertekad meredakan kekhawatiran mereka, dia memutuskan mengambil tindakan. Sementara itu, Jinbomi kurang memperhatikan Shinwu, senang karena rencananya berjalan lancar dan mendorongnya untuk sekadar mengamati. Tapi, Jinbomi tiba-tiba terkejut saat melihat sekeliling dan menyadari Shinwu tak lagi di sampingnya. Dia mulai mencarinya, tak sadar ada monster menyelinap di belakangnya. Seo menyadari bahaya tepat waktu dan segera turun tangan, memanggil binatangnya untuk melindungi Jinbomi. Jinbomi terkejut, menyadari apa yang bisa terjadi jika Seo tak bertindak cepat. Saat itu, Shinwu kembali, menyeret monster di belakangnya. Dia menjelaskan bahwa dia pergi menangani beberapa monster di sisi lain. Jinbomi terpana, bertanya bagaimana Shinwu bisa menangkap monster itu. Dia mencatat bahwa itu makhluk A+ rank dan bertanya-tanya bagaimana Shinwu menanganinya sendiri. Shinwu menjawab penuh percaya diri, mengatakan mereka sedikit meremehkan keterampilannya. Jinbomi memeriksa monster itu, menanyakan bekas luka aneh di tubuhnya, mencatat bahwa itu tampak seperti hasil teknik pertarungan khusus. Shinwu tersenyum percaya diri dan menjelaskan bahwa dia punya seperangkat keterampilan rahasia. Dia mulai menyebutkannya. Pukulan eksplosif yang diajarkan Mukcheol, bersama 5 dari 10 teknik bela diri seni peledakan. Gaya tekanan pertama, gaya serangan keras kedua, gaya kekerasan ketiga, gaya api keempat, dan gaya petir kelima.
Seo berkomentar bahwa mereka telah meremehkan kemampuannya, lalu mendesak Shinwoo menunjukkan apa yang benar-benar dia mampu. Melihat monster mendekat, Shinwoo setuju, mengatakan sudah waktunya memperlihatkan kekuatan sejatinya. Dia bergegas menuju kawanan monster, dengan hati-hati menyalurkan energi ke tubuhnya sambil tetap menghematnya. Shinwoo mengubah lengan kirinya menjadi pisau tajam, menyerang titik lemah monster, terutama area lunak antara kepala dan pelat baja. Menggunakan gaya eksplosif pertama, dia berhasil mengalahkan satu monster, meski itu menghabiskan hampir 70% energi magisnya. Ini memicu kemarahan monster lain yang menyerangnya dengan agresif. Shinwoo menargetkan perut monster yang tak dilindungi baju besi, lalu menggunakan gaya eksplosif ketiga untuk menjatuhkannya seketika. Tak lama kemudian, binatang lapis baja yang ditingkatkan, berperingkat S, muncul dan bersiap menyerang Shinwoo. Jinbomi dan Yoon Tae-ho terkejut melihat makhluk itu, menyadari levelnya jauh berbeda dari sebelumnya. Namun, Shinwoo berhasil menghalau serangan monster itu sebelum mencapainya. Dia menggunakan kemampuan ditingkatkannya untuk mendorong binatang itu mundur, memberikan pukulan cukup kuat hingga mengirimnya terbang jauh, hanya dengan 50% energi sihir tersisa.